Selamat sore semuanya, Laskar Allah. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Waduh, suaranya Nando keras sekali, juga suaranya Angel ya, juga Samuel. Hari ini senang sekali ya kita bersuka cita. Kita boleh dikumpulkan lagi di ibadah sekolah minggu meskipun kita masih melalui virtual ya, melalui Zoom, tapi sukacita kita kiranya terus bertumbuh di dalam Tuhan ya, dan iman percaya kita juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Siap. Siap. Kalau gitu semua sudah mandi? Sudah. Oke. Sudah pakai baju yang rapi? Sudah disisir rambutnya yang rapi? Good. Sudah siapkan Alkitab? Sudah. Jangan lupa celengannya disiapkan untuk kita memberikan persembahan ya, atau adik-adik bisa memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop lalu diberikan kepada orang tua sehingga mama dan papa yang bergereja besok bisa memberikannya ke gereja. Jangan lupa adik-adik berdoa dulu ya. Yuk Kak Vina kasih waktu ya 1,5 menit ya untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya ibadah kita boleh berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, jangan lupa senyum. Kak Vina mau lihat semuanya tersenyum di kamera. Supaya kelihatan siapa tadi yang lupa sikat gigi ya. Oke. Semuanya sudah siap memuji Tuhan. Laskar Allah. Siap. Oh, hebat. Yuk, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi waktuku takut, waktuku sedih, atau aku milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, panggil nama Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, kami milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Genggam tanganku, ku rindu di dekatmu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Yang tugas berdoa hari ini adalah Davin. Tapi karena Davin hari ini tidak hadir, Kak Vina mau minta tolong Angel ya. Angel Kabaikang untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Yuk Angel. Angel. Ya, Kak. Ya, yuk berdoa Angel. Berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam ibadah kita sore ini. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Angel mau sekolah minggu bersama teman-teman yang lain yang ada di sekolah minggu ini. Tuhan, dengan
kakak-kakak yang mengajarkan kami sekolah minggu yang ada di sini, Tuhan. Tuhan, sekarang Angel dan juga teman-teman dan juga guru sekolah minggu mau mengajarkan kita untuk bersama Tuhan. Tuhan, berkatkanlah kami semua, Tuhan, yang bersama sekolah minggu hari ini. Haleluya, amin. Amin. Wah, hebat sekali Angel. Terima kasih Angel sudah membantu ya untuk membawa dalam doa pembukaan ya. Dan Tuhan mendengar ya, bahkan Tuhan melihat Angel yang hari ini membawa doa pembukaan untuk kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar lagu baru ya. Nanti lagunya akan Kak Vina dan kakak-kakak yang lain ulang-ulang terus ya supaya kita semakin ingat. Lagunya judulnya Cukup Bagiku. Kita dengarkan, kita perhatikan lagunya dan kita belajar sama-sama ya. Sudah siap? Oke. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Oh, oh. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, cukup bagiku. Yeay, puji nama Tuhan. Bagus ya adik-adik ya lagunya. Kata lagunya ini tulisannya cukup bagiku. Artinya Tuhan Yesus itu cukup bagi kita, cukup bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau main games ya. Games ini kita pernah mainkan di pastori di sekolah minggu ya. Namanya Aku Berubah. Wah, aku berubah menjadi apa ya? Nah, permainannya ini caranya adalah adik-adik tugasnya menebak apa perubahan yang terjadi di Kak Vina. Jadi sekarang Kak Vina kasih waktu adik-adik memperhatikan mukanya Kak Vina, rambutnya, bajunya gitu ya. Nanti kalau ada satu perubahan gitu ya Kak Vina hitung 1, 2, 3, adik-adik nanti lihat berubahnya apa yang berubah di dirinya Kak Vina gitu. Ada yang mengerti? Mengerti dong. Ada yang belum paham? Paham. Oke, berarti tugasnya apa? Menebak apa yang berubah dari Kak Vina. Sekarang perhatikan dulu ya. Kak Vina kasih waktu. Yuk, lihat rambutnya. Rambutnya ini ya, belah dua gini ya rambut Kak Vina ya. Rambutnya semana panjangnya? Sama Angel panjang mana nih rambutnya Kak Vina nih? Oke, sudah. Bajunya warna apa ya Kak Vina? Oke, sudah? Putih. Bukan putih nih Samuel. Ya, bener.
Sudah? Oke, sudah siap anak-anak Tuhan, sudah siap? Siap. Ya, kalau gitu semuanya sekarang di unmute. Semuanya di unmute supaya semuanya bisa menjawab games kali ini ya. Siap? Siap. Siap. Oke, Siap. Vina belum lihat Nando, di mana Nando ya? Oke, sudah? Sudah. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Kacamata. Kacamata. Wah, hebat. Anak Tuhan. Lagi ya, sekali lagi. Kacamata. Sudah. Ayo. Coba kita mau lihat nih Kak Vina nih. Gamenya. Gamenya apa ya? Siap-siap. Satu, dua, tiga. Masker. Wah, kalau ini kelihatan sekali ya, beda ya. Semuanya tertutup ya. Hidungnya Kak Vina nggak kelihatan, mulutnya nggak kelihatan. Oke, hebat. Berarti sudah masing-masing Mas sudah bisa menjawab ya. Lanjut ya. Lanjut. Siap. Satu, dua, tiga. Rambut. Rambut. Betul. Angel yang perhatikan ya, rambutnya Kak Vina lain tadi ya. Ini ada apa ini? Jepit rambut. Tapi hanya Angel yang bisa menjawab. Tepuk tangan buat Angel. Sekali lagi terakhir ya. Oh, dua terakhir ya. Siap. Lain ini yang mana itu? Siap-siap. Satu, dua, tiga. Topi. Betul sekali. Kak Vina sekarang pakai topi. Terakhir, aku berubah menjadi apa? Satu, dua, tiga. Kalung. Kalung. Betul. Tadinya sama Nando ya. Kak Vina sekarang pakai kalung. Angel sama-sama nggak bisa lihat ya. Tadi kurang jeli matanya ya. Tepuk tangan dulu dong buat anak Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Semuanya bisa menebak permainan games hari ini. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu Mesias sore hari ini. Kak Vina rindu sekali dengar suaranya adik-adik ya. Coba siapa yang mau kesaksian pujian sore hari ini angkat tangan. Dapat bintang loh. Bintangnya kalau dikumpulin dapat hadiah loh. Oh, Samuel dulu ya. Oke. Yuk kita mau sama-sama mendengarkan Samuel bersaksi memuji Tuhan di sore hari ini. Silakan Samuel. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji
puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Buat semua yang sudah berani dan menjadi anak hebat ya, karena mau memuji Tuhan di sore hari ini. Sekarang satu lagi yuk, anak Tuhan yuk. Siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa? Nando. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Nando. Tepuk tangan dulu buat Nando. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Bernyanyi K-A-S-I-H. 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 Kasih. Kasih itu sayang, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti Yesus. K-A-S-I-H. Kasih. Yeay. Thank you Nando, good job. Terima kasih Nando. Angel mau memuji Tuhan juga Angel? Langsung Angel, Kak jangan aku Kak, minggu depan next week Kak. Oke ya, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan ya. Kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 bilang begini teman-teman ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu adik-adik mari kita memberikan persembahan kita di sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita melalui Papa dan Mama. Hari ini berilah yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan celengannya, dimasukkan ke dalam persembahan, dan kita akan menyiapkan hati kita ya untuk menerima firman Tuhan. Karena itu mari kita memberikan persembahan dan menyanyikan bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Mari kita masuk di dalam doa persembahan dan plan firman ya. Karena hari ini Axel juga tidak hadir, maka Kak Vina akan menggantikan Axel. Mari kita bersatu di dalam doa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus melihat ya, adik-adik yang sungguh-sungguh memiliki sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Jikalau sore hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh diberi kesempatan lagi untuk memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau memiliki hati Tuhan yang terus ingin memberi bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami Gemis Mesias. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kami untuk tidak hanya memberikan benda-benda ini
sebagai wujud syukur kami, tapi memberikan seluruh hidup kami dan seluruh hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti tentang pelajaran pada hari ini. Kami berdoa bagi Kak Senia yang akan membawakan renungan firman Tuhan di sore hari ini. Roh Kudus menolong dia, memampukan dia untuk memberitakan kebenaran firman di sore hari ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan panggil Kak Senia ya. Yuk kita panggil Kak Senia. Di mana Kak Senia ya? 1, 2, 3. Kak Senia. Halo. Shalom. Halo. Wah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang siapa ya? Hari ini tuh kita mau belajar tentang satu raja adik-adik. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Raja ini siapa? Yuk dibuka Alkitabnya dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 11. Hari ini Kak Zeni minta tolong kakak-kakak untuk membacakan dalam 2 Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Nanti ayat 1, 2, 3 aku, 4, 5, 6 Kak Vina, 7, 8, 9 Kak Desi, 10 dan 11 Kak Tania. Adik-adik yang lain mendengarkan ya. Oke, kita mulai 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak, sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka
dibuat nyala bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Hayas. Nah, puji Tuhan, itu tadi firman pada sore hari ini. Next, Kak. Nah, jadi pada sore hari ini kita baca tentang raja siapa ini? Yang tadi sudah dibacakan oleh kakak-kakak. Ada yang tahu raja siapa ini? Iya, benar, pinter. Berarti tadi mendengarkan ya. Ini adalah Raja Hizkia. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya Raja Hizkia itu siapa? Raja Hizkia itu Raja Yehuda ke-14 menggantikan ayahnya yang bernama Raja Ahaz. Nah, Hizkia ini itu dikenal sebagai seorang raja yang kuat, adik-adik. Dan dia itu juga diakui sebagai raja yang bijaksana. Nah, pada pembacaan firman pada sore hari ini, itu kita akan belajar tentang mujizat Tuhan kepada Raja Hizkia yang sedang sakit. Ketika ia baru memerintah kerajaan selama 14 tahun, nih Hizkia ini ceritanya lagi jatuh sakit ya, dan dia tuh hampir mati. Next, Kak. Nah, ini yang gambar 1 ya teman-teman. Ini tuh ada Raja Hizkia yang sakit gitu, dia sudah hampir mati. Nah, tiba-tiba ada satu nabi yang datang menghampiri Raja Hizkia. Siapa ya nama nabi itu? Ada yang tahu? Nabi siapa? Raja Yesaya. Nabi Yesaya. Iya, Nabi Yesaya ini datang kepada Raja Hizkia. Kira-kira Nabi Yesaya ngapain ya datang ke Raja Hizkia? Ada yang tahu nggak? Nabi Yesaya ini datang ke Raja Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan, adik-adik. Next, Kak. Nah, ini Nabi Yesaya itu berkata kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia ini tidak mungkin sembuh dan Raja Hizkia akan mati. Nah, mendengar pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Raja Hizkia ini menjadi sedih. Siapa juga ya teman-teman kalau orang yang dibilang seperti itu, kamu hari ini sakit, tapi kamu itu tidak akan sembuh dan akan mati. Nah, kan pasti kita juga merasa sedih ya kalau kita ada di posisi Raja Hizkia pada saat itu. Nah, Raja Hizkia ini sedih dan dia memalingkan mukanya ke tembok. Next, Kak. Nah, Raja Hizkia kemudian berdoa. Dia berdoa, Tuhan ingatlah bahwa aku ini telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, Raja Hizkia ini tidak segan-segan menangis adik-adik karena dia itu sudah terlalu sedih gitu ya. Dia sedih, dia berdoa, habis itu dia menangis. Next, Kak. Nah, setelah Raja Hizkia tadi itu berdoa, tiba-tiba Nabi Yesaya ini mendapat firman baru dari Tuhan. Nah, Tuhan itu mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan ini memberikan pesan lagi kepada Nabi Yesaya. Akhirnya Nabi Yesaya tadi keluar, dia masuk lagi ke dalam kamarnya Raja Hizkia dan menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Nah, ini Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Next, Kak. Isi firman-Nya itu, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Nah, itulah adik-adik, Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ketika kita berdoa, minta satu hal, tapi Tuhan itu kadang memberinya itu lebih dari apa yang kita doakan. Tadi kan Raja Hizkia minta kesembuhan ya. Nah, sama Tuhan itu sudah diberi kesembuhan, ditambah lagi bonus. Raja Hizkia mendapat umur tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Hebat sekali ya Tuhan kita ini. Nah, setelah Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan yang baru, ini Raja Hizkia itu kayak penasaran gitu. Gimana saya jadi sembuh? Apa tanda yang akan Tuhan berikan ketika saya sudah sembuh? Nah, ini Tuhan memberikan tanda. Jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji Tuhan itu ditepati atas Raja Hizkia. Next, Kak. Dan benar saja, adik-adik, jam Ahaz itu tadi mundur 10 tapak.
Dan Raja Hizkia ini menjadi sembuh dan dia itu bersukacita. Tapi tadi difirmankan Raja Hizkia itu sempat bilang ya, kalau maju 10 tapak itu mungkin kelihatannya gampang sekali. Makanya dia bilang, Tuhan kasih tanda aja mundur 10 tapak. Karena 10 tapak ini tuh mustahil ya adik-adik. Kalau bisa dibayangkan itu mustahil, nggak akan bisa terjadi kalau tidak hanya kuasa Tuhan. Next. Nah, akhirnya Raja Hizkia ini menjadi sembuh dan dia kembali memerintah kerajaannya, dan Tuhan senantiasa melindungi Raja Hizkia dan menjaga semua kota kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Next. Nah, adik-adik, pada sore hari ini kita belajar tentang Raja Hizkia. Nah, ada sifat-sifat Raja Hizkia yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Raja Hizkia ini bersikap positif ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya. Nah, sebagai raja, itu Raja Hizkia juga punya alasan dong untuk marah atau tersinggung ketika dia mendapat firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tetapi ia tetap menghormati pesan Tuhan apapun isinya. Ini menjadi bukti bahwa Hizkia itu mempunyai kerendahan hati. Jadi ketika kita ya adik-adik, kita tuh harus mencontoh Raja Hizkia. Ketika kita mendapat kabar apapun, kita mengalami apapun dari Tuhan, itu kita harus tetap bersikap positif. Kita harus tetap memiliki hati yang rendah untuk menerima apa yang akan Tuhan itu berikan kepada kita. Next, Kak. Yang kedua, Raja Hizkia ini berdoa dan memohon anugerah Allah dengan imannya. Raja Hizkia memohon dengan sangat dan tanpa ragu-ragu. Raja Hizkia ini menangis ya, yang tadi Kak Seni sudah bilang. Itulah sebabnya ia berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Kemudian karena erangan dan tangisan yang keluar dari Raja Hizkia yang remuk itu menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Akhirnya Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia dan bahkan memberikan 15 tahun tambahan umur untuk Raja Hizkia. Next, Kak. Nah, yang ketiga, Hizkia ini bersyukur kepada Allah. Jadi ketika tadi dia sudah berpasrah kepada Tuhan, lalu dia selalu berdoa dengan imannya, seharusnya itu Raja Hizkia bisa loh meninggalkan Tuhan. Dia tuh kayak aku kecewa sama Tuhan gitu ya. Tapi Raja Hizkia tidak meninggalkan Tuhan, dia malah berdoa dan dia sampai menangis. Yang ketiga, setelah dia disembuhkan, dia bersyukur kepada Allah. Rasa syukur Hizkia ini ditunjukkan dengan sikap percaya bahwa kesembuhan yang diterima itu bukan suatu kebetulan adik-adik, tapi ada campur tangan Tuhan. Nah, Tuhan membuat bayang-bayang penunjuk matahari mundur 10 tapak. Nah, ini tadi yang Kak Seni bilang ya, secara alamiah itu tidak ada yang punya kuasa untuk memundurkan bayang matahari yang bergerak ke konstannya. Jadi, nggak ada manusia yang bisa menggerakkan bayang-bayang matahari ini mundur 10 tapak. Hanya oleh karena kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Next, Kak. Nah, hari ini kita telah mendengar tentang Raja Hizkia yang sakit, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kesembuhan, dan Tuhan mendengar doanya dan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan itu juga berkuasa loh atas kehidupan kita? Asalkan adik-adik memintanya dalam doa. Nah, sekarang Kak Seni mau tanya, kira-kira apa yang adik-adik bisa doakan untuk adik-adik kepada Tuhan? Jadi misal apa yang adik-adik minta kepada Tuhan gitu. Kalau Raja Hizkia tadi kan minta kesembuhan. Nah, sekarang Kak Seni tanya, adik-adik mau minta apa ke Tuhan melalui doa? Kak Seni tanya ke Angel dulu. Angel mau minta apa ke Tuhan lewat doa? Tadi kan Raja Hizkia minta kesembuhan ya. Angel, kalau Angel dikasih kesempatan seperti itu, Angel minta apa? Minta apa, Angel? Rumah. Rumah? Wow. Tiap hari didoakan ya, biar doanya terkabul. Oke. Sekarang Kak Seni mau tanya Samuel. Samuel mau minta apa sama Tuhan lewat doa? Ayo, minta mobil baru kah? Atau
pertanyaan baru. Sehat. Minta apa? Pintar. Oh, kesehatan, pinter. Ya, semoga Tuhan mendengar doa Samuel ya. Amin. Sekarang Kak Seni tanya ke Nando. Nando, kamu mau minta apa kalau kamu berdoa sama Tuhan? Minta apa kira-kira? Rezeki. Ya, berdoa setiap hari ya. Semoga Tuhan memberikan rezeki kepada Nando. Nah, Tuhan itu Maha mendengar adik-adik dan penuh kasih sayang. Tuhan itu pasti akan mengabulkan doa adik-adik sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi, ketika adik-adik sudah berdoa satu kali, ya terus sama Tuhan, kita harus terus mengabulkan doa adik-adik. Nah, sekarang maukah adik-adik mendoakan teman-teman yang sakit atau orang lain yang sakit? Atau bahkan diri kita sendiri ketika sakit, mau nggak kita berdoa juga? Ayo, siapa yang mau berdoa untuk teman yang sakit? Untuk yang sakit atau untuk diri kita sendiri waktu doa ya ketika kita sakit, karena hanya Tuhan saja yang memberi kita kesehatan. Mau nggak? Iya mau. Nah, yuk kita lebih rajin berdoa mulai saat ini. Next. Kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas kelas kecil. Ini Samuel ya. Samuel, nanti ini Samuel mencari jalan dalam labirin kue ulang tahun Raja Hizkia. Bisa ya nanti dari bawah itu mulainya sampai ke lilin jalan keluarnya. Ayo Samuel, dilihat di layar ini dari panah ini ya Samuel ya. Nanti tugasnya mencari jalan gini seret. Kemana ya ini? Kemana? Wah, ke sini? Oh, salah ya. Oh, enggak. Buntu. Buntu. Berarti nanti Samuel harus cari jalan sampai ke titik akhirnya yaitu di sini. Oke. Oke, next Kak. Lanjut ke aktivitas kelas besar. Nah, untuk kelas besar, seperti tadi Kak Seni sudah bilang, kita sekarang belajar membuat doa saat kita sedang sakit. Bisa ya? Jadi nanti ditulis di situ, nanti Kak Seni kirim gambarnya ini ke grup, nanti kalian tinggal ketik aja gimana doa saat kita sedang sakit. Doa memohon kepada Tuhan agar kita sembuh dan diberi kesehatan untuk Tuhan. Nah, itu tadi renungan kita tentang Raja Hizkia. Adik-adik mau ya menjadi seperti mencontoh seperti Raja Hizkia ketika sedang sakit, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia terus berdoa dan bahkan dia sampai menangis, adik-adik. Jadi kita juga harus setia kepada Tuhan ketika dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan susah, senang, bahagia, sedih, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah. Pada sore hari ini kami sudah boleh bergabung dalam ibadah sekolah minggu ini, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati kami yang sudah belajar tentang firman hari ini, sore ini tentang Raja Hizkia, Bapa. Kami mau Tuhan untuk mencontoh Raja Hizkia ketika dia sedang mengalami sakit, tapi dia tidak meninggalkan Engkau, dia terus berpengharapan kepada Engkau. Ajarilah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari sore hari ini, Tuhan. Kiranya tidak lalu begitu saja, tapi bisa kami lakukan dan contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik Tuhan,
dalam kesehatannya Tuhan, Kau beri kekuatan kesehatan, juga pun dalam bangku sekolah mereka Tuhan, baik yang sudah offline tatap muka maupun yang masih online di rumah Tuhan, kiranya Bapa, mari Engkau terus beri kecerdasan untuk adik-adik kami, pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran yang mereka terima Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka Tuhan. Pun kami juga berdoa untuk orang tua, Engkau berkati dalam pekerjaan orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberi rezeki Tuhan Yesus untuk orang tua kami semua, agar kami pun bisa bahagia Tuhan, dan kami pun bisa hidup benar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk teman-teman adik-adik yang selalu setia dalam ibadah sekolah minggu ini bergabung, pun juga kakak-kakak Tuhan yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami Sabtu depan, dan kiranya Engkau juga memberkati teman-teman adik-adik yang mungkin belum bisa bergabung dalam kami pada sore hari ini. Kiranya minggu depan mereka bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu ini kami mau selesai. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami dari awal pertengahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Seni silakan Kak Vina. Ya, terima kasih Kak Senia. Yuk semuanya sama-sama bilang terima kasih Kak Senia ya. 1, coba di-unmute dulu semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Kak Senia ya di dalam studi, dalam segala hal yang menjadi urusan Kak Senia, cita-cita Kak Senia, Tuhan memberkati ya. Nah, Amin. sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan lagi, menutup ibadah kita dengan menyanyi Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tapi semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Yang berdoa penutup sesuai jadwalnya adalah Samuel. Samuel dibantu Cika ya untuk membawa kita dalam doa penutup.
Suaranya belum terdengar ya, suaranya Samuel belum terdengar. Terima kasih. Kami sudah bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak penasuh yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Sabtu depan teman-teman yang belum hadir bisa bersama-sama sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Samuel. Kita saat teduh sejenak ya adik-adik ya. Yeay, ibadah kita selesai. Terima kasih Laskar Allah semua. Anak-anak Tuhan yang begitu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sudah bisa beribadah di sore hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kisah selanjutnya. Kira-kira firman Tuhan apa lagi ya yang mau kita pelajari. Nah, sebelum semuanya beraktivitas lagi, mari kita foto dulu. Yuk kita foto. Oke, gaya apa Kak Senia hari ini ya? Hati Kak. Oh, hati. Oke, bisa nggak Kak Desi yang pencet ya Kak? Gaya hati yuk, berikan hatimu. Hatinya gimana hati? Seperti hatinya Raja Hizkia ya, yang percaya kepada kuasa Tuhan sehingga dia dari yang sakit, dia percaya dia bisa sembuh, dia meminta pertolongan Tuhan dan dia disembuhkan. Kita beri hati kita juga ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3.